Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta ya hayyu ya qayyum sahla. Allahumma hadina wa hadi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alil khaira yajri ala aydina waj'alna kal ghaith aynama halal nafa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ba'da alhamdi wassalah ala nabi nastamir ma waqafna min mabahis an-nahwi wa kadzalika as-sarf. Wa kama sami'tu min kunna wa nahmadullah ta'ala ala hadzal khabar. Al-khabar an kunna bi khair ya. Jadi alhamdulillah tadi di awal ketika Ustaz menanyakan ternyata semuanya sehat, wa nahmadullah, kita bersyukur kepada Allah ala hadza. Wa qultu lakunna aidan atlubu minkunna al-musamaha. Ustaz minta maaf likasrati ghiyabi al-ghiyab min hudur fil muhadarah li amrin minal umur. Jadi tadi pula disebutkan permintaan maaf karena banyaknya gaib, karena ada beberapa urusan kemarin. Alhamdulillah al-an nastamir fi sanatin jadidatin wa sa'yakuna himmatuna kulla yaumin wa kulla sanatin jadidah aydan. Jadi ini kita mulai lagi di tahun yang baru, di Syahri Yanair. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun ini juga, dan sebenarnya tidak perlu menunggu pergantian tahun, tapi setiap harinya Allah senantiasa menjadikan semangat kita ini terus baru. Wa imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Jadi dalam rangka melaksanakan pesan Nabi bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban untuk setiap kaum muslim. Tentunya ketika disebutkan dalam hadis Muslim, syamalat hal kalimah al-muslimah aydan. Jadi ketika disebutkan kata muslim, jadi kalimat tersebut tentu mencakup juga kalimat muslimah. Jadi umum, tidak hanya untuk muslim dan tapi juga untuk muslimah. Lidzalika, ibtidaan lidaras ad'u lakunna an tukhlisu an-niyat. Usi nafsi wa iyakuna bi ikhlasin niyat. Jadi Ustadz berwasiat mengajak kepada semuanya, ayo kita ikhlaskan niat. La nata'allamu hadha dars illa ibtigha'a wajhillah. Kita tidak mempelajari pelajaran ini, ilmu nahwi wa kadzalika as-sarf, illa ibtigha'a wajhillah, kecuali karena memang kita berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna hadzal ilm ay ilma lughatil arabiyyah huwa miftahun ila fahmi katsir min al-ulum ad-diniyah. Jadi ilmu ini adalah kunci agar kita nantinya bisa memahami berbagai cabang ilmu agama ya, cabang ilmu agama, minal fiqh wa tafsir wa kullu ilmin masdaruha ay masdaruhu ay kullu ilmin hiya mustamila ala lugha al-arabiyyah, atau semua ilmu yang memang di sana itu mencakup atau dicakup dengan bahasa Arab. Baik. Wa kama akhbaratni al-ustadzah Herlin bi anna darsana hadha darsan nahwi huwa darsun alladhi talabatha yani al-ustadzah al-ukhra kama akhbaratni kadzalik. Jadi ada permintaan dari ustadzah juga, katanya
li'an u'allima kitab al-musamma bi matan al-ajurumiyah. Ya. Jadi Ustadz akan mengajarkan matan al-ajurumiyah fi nahwi hadha, fi darsin nahwi. Jadi dalam pelajaran nahwi ini Ustadz akan mengajarkan matan al-ajurumiyah. Wa ana akhadtu kitaban, ay ana ta'allamtu hadzal kitab fi al-ma'had, fi ma'hadi sabiqan, fi ma'had Ummul Qura al-Islami al-mawjud al-an fi Luliang. Jadi Ustadz dulu pernah belajar di Pondok Pesantren Ummul Qura Islami. Ta'allamtu hadza al-kitab matna al-ajurumiyah. Ana lam ajid sarahatan al-malaf al-PDF. Jadi Ustaz belum menemukan PDF-nya, lakin ala kulli hal sabahatsu fima ba'd wa yani na'tamid ala hadzal kitab fi ta'allumi ilmi nahwi. Jadi insyaallah nanti kita akan coba cari PDF-nya. Jadi biar enak kalau PDF nanti kita belajar online-nya lebih enak ya, ada panduan kitabnya. Jadi insyaallah kita akan na'tamid, ya, kita akan merujuk dan akan ya merujuk ya na'tamid wa narji' ila hadzal kitab. Kita akan merujuk kitab ini fi ta'allum al-ilmi nahwi. Kita akan belajar menjadikan ini rujukan dalam belajar atau pembelajaran ilmu nahwu. Baik. Wa qabla an nastamir, man min kunna ta'allamat kitab matan al-ajurumiyah? Man? Hal fi kunna man ta'allamat? Ada yang sudah belajar kitab al-ajurumiyah? Pernah Ustadz dulu, tapi nggak mendalam Ustadz. Ada yang pernah Ustadz tapi nggak mendalam belajar. Baik, alhamdulillah. Hadzal kitab allafahu al-allamah, yani ismu muallafihi. Dan ismul kitab ismu muallif. Jadi penamaan kitab ini Matan al-Ajurumiyah ini sama dengan pengarangnya dari kitab Ibnu al-Ajurum. Itu. Beliau lahir kalau tidak salah pada tahun 700-an ya, 700-an gitu. Jadi memang Masya Allah ini adalah ulama yang sudah berapa ratus tahun ya ada sebelum kita, tapi kitabnya masih ada. Ini yang disebut dengan orang yang jasadnya sudah tidak ada, tapi pahalanya sampai sekarang masih hidup. Ya. Ini salah satunya adalah Al-Imam Al-Ajurum, ya, Ibnu Ajurumi berarti ya. Karena kitab Matan Al-Ajurumi ini dikaji di mana saja. Dan sampai sekarang pun, bahkan kita pun sekarang detik ini sedang mengkaji kitabnya, tentu ini menjadi motivasi untuk kita, ya, untuk kita bahwasanya dalam hidup itu, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk selalu berbuat kebaikan, ya, terutama kebaikan yang amalnya itu mengalir terus, ya. Tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi sebagaimana beliau bisa ratusan tahun kebaikannya terus mengalir, ya. Jadi untuk umat Islam pada umumnya, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan ketika kita mempelajari kitab ini, dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa mengajarkan lagi ke yang lainnya. Baik. Ana sa'aqra'u awalan fi hadzal kitab. Ana uhibbu an a'mal ash-share screen, lakin nasitu aina wada'tu al-PowerPoint. Sebenarnya pengen banget nih untuk share screen, tapi lupa di PowerPoint-nya di sebelah mana ini ya. Ana nasitu aina wada'tul malaf. Lupa di mana naruh filenya ini. Lakin sanastamir ala kulli hal, nastamir fi mabhas al-kitab Matan al-Ajurumiyah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa anna aqra' hadzal kitab laysa faqat al-matan, lakin
مع البيان والتمرينات. ألفه الحاج محمد عبد الرزاق مشفع باشا. أنا سأقرأ ما كتبه هذا الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Al-muqaddimah basitah jiddan. Jadi beliau ini memulai dengan muqaddimah yang simpel sekali ya. Karena memang tujuan beliau menyusun ini kan fokusnya ke al-matan al-ajurumiyahnya ya, bukan kepada yang lainnya. Baik. Awalan, bada'a al-muallif bimabhas 'anil kalam. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi pembahasan awal dalam matan al-ajrumiyah adalah tentang al-kalam. Coba. Di sini ada yang sudah pernah belajar al-kalam. Al-kalam itu apa? Kalimat kata al-kalam. Ya, dalam bahasa Indonesia apa? Biasanya disebut dengan apa al-kalam? Kalimat. Oh iya. Kalam itu kalimat? Kata Ustaz. Baik, ya, kalimat dalam bahasa Indonesianya ya. Apa bahasa Arabnya maksudnya? Kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kata dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi al-kalam. Ya, kalam ini sebenarnya maknanya bisa banyak arti kalau kita merujuk kepada arti dalam bahasa Indonesia, karena ulama juga menerjemahkan al-kalam itu bisa sebagai kata, bisa juga pembicaraan gitu ya, al-qaul. Al-kalam bermakna al-qaul. Tapi memang betul tadi pembahasan kita itu adalah kata ya. Kata dalam bahasa Arab, atau mungkin dalam bahasa Arab dikenal dengan istilahnya al-kalimah ya. Tapi juga dikenal dengan istilah lain yaitu al-kalam. Ma huwa al-kalam? Al-kalam huwa al-lafdhu. Yaqulu mu'allif al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi dikatakan sebuah kata dalam bahasa Arab itu ketika dia memenuhi 4 unsur. Ya. Jadi dikatakan kata dalam bahasa Arab ketika memenuhi 4 unsur. Pertama, unsur yang pertama adalah al-lafdhu. Ya, al-lafdhu. Ma huwa al-lafdhu? Al-lafdhu huwa nutqun yashtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi al-lafdhu itu adalah nutqun, ya. An-nutqu. Jadi sebuah ucapan yang mana dia mengandung beberapa huruf al-hijaiyah. Nah, jadi makanya di kalam ini dia adalah kumpulan daripada huruf gitu. Sehingga kumpulan huruf ini disebut lafaz. Contoh, qalamun. Ya, qalamun. Ini adalah sebuah kata ya, atau sebuah kata yang dia sudah berupa lafaz. Ya. Lafaznya apa saja? Tersusun dari huruf-huruf. Huruf apa saja coba kalau qalamun? Hurufnya apa aja? Qalamun. Qaf lam mim. Nah, qaf lam mim. Betul ya, ahsantunna. Jadi qaf lam mim. Nah, itu disebut dengan al-lafdhu. Lafaz ya kalau dalam bahasa Indonesia. Lafaz. Karena kenapa disebutkan lafaz? Karena dia tersusun daripada huruf-huruf al-hijaiyah. Dia tersusun dari huruf-huruf al-hijaiyah. Makanya disebut al-lafdhu. Nah, berbeda nanti kalau dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa lain, kalau memang dia katakan bahasa Indonesia, buku. Itu bukan lafaz disebutnya. Ya, bukan lafaz. Karena kalau lafaz itu harus tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Apa saja huruf hijaiyah? Ada berapa hurufnya? 29. 29. 29 apa 28? 29.
29 ya. Ya, Ustaz. Hurufnya ya. Ya, 29. Boleh ya kita pakai yang 29. Meskipun dalam pembahasan tajwid nanti akan berbeda. Akan dibedakan antara yang diucapkan dan yang ditulis ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai yang 29. Jadi huruf-huruf yang memang 29 ini adalah huruf-huruf penyusun bahasa Arab. Dan ketika sudah tersusun dari huruf-huruf, maka dikatakan lafaz, al-lafdu. Jadi unsur pertama, kalam, adalah harus lafaz. Jadi harus kalimat yang tersusun dalam huruf-huruf berbahasa Arab. Huruf-huruf hijaiyah maksudnya. Wastani, al-murakkabu. Ya, al-murakkabu. Ma makna al-murakkab? Ya'ni al-murakkab ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Jadi al-murakkab ini adalah sesuatu ya, sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, di sini berarti kalau kita katakan al-kalam itu sudah al-murakkab, berarti dia bukan menjadi sebuah kata lagi. Tapi betul, yang pertama, kalimat. Kalimat dalam artian bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Jadi kan di awal kita artikan al-kalam ini adalah kalimat ya. Ya, kalimat. Tapi ternyata al-kalam ini diartikan sebagai kalimat kata, maksudnya al-kalam ini kita tadi artikan dengan kata, tapi ternyata al-kalam ini adalah kalimat. Ya. Ya, kenapa dikatakan kalimat? Karena ada unsur al-murakkab. Ya, al-murakkab. Berarti kalau murakkab itu tidak bisa satu kata saja, minimal dua kata. Ya, al-kalam. Sehingga nanti kita terjemahkan al-kalamnya bukan dengan kata tapi kalimat. Itu. Baik. Astani, al-qaid astani itu harus murakkab kalam itu. Murakkab itu berarti tersusun dari dua kata atau lebih. Al-misal jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun. Coba ada berapa kata itu? Jaa Muhammadun. Dua. Ya. Katanya apa aja? Jaa dan Muhammadun. Nah, jaa dan Muhammadun. Muhammad. Itu ya, ada jaa, kemudian ada Muhammad. Nah, jadi kalam itu dia harus lebih dari dua kata, ya, harus lebih dari dua kata. Dan kemarin sudah dibahas ya tentang sesuatu yang murakkab ada kalanya dia terlihat ya, terlihat tarkibnya, artinya dia terlihat tersusun dari dua kata, ada kalanya juga tidak. Seperti yang dulu pernah dijelaskan, nanti insya Allah akan kita lebih dalami lagi. Contoh ada kalimat ishrob. Coba ishrob. Itu ada berapa kata? Satu ya. Betul ya. Ishrob ada berapa kata? Satu. Tapi dia termasuk kalam tidak? Tidak. Bukan. Ya. Kalam tidak. Kalau ishrob. Bukan. Kenapa bukan? Kalau kalimat itu dari dua kata. Kalau kalam harus lebih dari dua kata. Dari dua kata. Harus dari dua kata. Jadi kalau ishrob bukan belum bisa dikatakan kalam berarti ya. Dijelasin kata perintah. Ada perintah ke orang yang terselubing itunya. Iya. Dua kalam Ustaz. Kalam ya. Kalam atau bukan? Kalam. Kata perintah. Ayo sekali lagi pertanyaannya. Kalau ishrob itu sudah masuk kalam atau bukan? Masuk. Tapi kan kalau kalam itu harus murakkab, harus tersusun dari minimal dua kata. Kalau ishrob ada berapa kata? Satu kata, tapi tadi kata Ustaz ada yang murakkab, ada yang enggak dua kata gitu. Tapi Kenapa? Ada yang enggak dua kata.
Itu kata Harus perintah dua kan, kata Ustaz? minimal. Iya, isrob kata perintah. Coba kemarin bagaimana? Nah, isrob nanti sebenarnya nanti ada lanjutannya lagi pembahasannya, tapi isrob itu dia akan masuk kepada kategori kalam, meskipun secara tampaknya itu kita temukan hanya satu kata, ya. Tapi ternyata dia memenuhi syarat yang lain nanti. Setelah al-murakkab nanti ada kalimat al-mufid, yang artinya memberikan pemahaman, ya. Artinya memberikan faidah, memberikan makna. Ketika kita katakan isrob, kira-kira sudah paham tidak? Isrob. Sudah. Sudah kan ya? Tanpa Iya. harus diperjelas lagi pun sudah paham isrob. Nah, itu sebenarnya ketika dia ada unsur memberikan pemahaman yang sempurna, itu sebenarnya dia sudah menjadi kalam. Dan ternyata ketika diteliti lagi, dia sebenarnya tersusun dari dua kata, ya, yaitu isrob anta. Ya, isrob anta. Hanya saja antanya memang tidak disebutkan karena antanya itu menjadi dhamir yang mustatir wujuban biasanya. Dhamir yang ditutup atau yang tidak ditampakkan memang harus tidak ditambahkan. Isrob cukup demikian. Sehingga kalau ada fi'il amr itu dia tetap dikatakan kalam dan dia tetap dikatakan murakkab itu karena dia tersusun dari dua kalimat meskipun satu kalimatnya lagi tidak ditampakkan itu. Jadi kita ulangi, kalam itu pertama dia harus lafaz, berarti harus yang berbahasa Arab ya, tersusun dari huruf-huruf Arab hijaiyah. Kemudian dia harus murakkab. Harus murakkab artinya dia harus tersusun minimal dua kata. Minimal. Dan boleh lebih, tapi minimal dia harus tersusun dengan dua kata. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mufid. Nah, al-mufid itu berarti ma'afada faidatan tamah yahsunu sukut minal mutakallimi wasami'i 'alaiha. Jadi mufid itu adalah sesuatu yang memberikan faidah yang sempurna. Maksud dari faidah yang sempurna ini berarti ketika kata atau kalimat tersebut diucapkan, tidak ada penasaran lagi. Baik yang mengucapkan ataupun yang mendengarkan itu sudah ngerti maksudnya. Maka itu dikatakan al-mufid. Nah, sebagaimana yang tadi contohnya isrob. Itu yang mengucapkan ataupun yang mendengar ucapan tersebut, itu mereka sudah mengerti. Sehingga kalimat isrob itu sudah memberikan faidah. Berbeda dengan kalimat yang lain. Contoh, doroba. Doroba. Tanpa kita sebutkan ini ya. Doroba itu kan dia itu betul ada dhamir yang tersimpan di dalamnya, tapi kan jawaz. Jadi doroba saja contoh doroba. Gitu. Maka bingung apa maksudnya. Atau kita katakan Ahmad. Satu kata saja. Ini belum dikatakan mufid Ahmad. Iya, kenapa Ahmad? Gitu. Tapi kalau yang tadi ada perintah isrob, itu sudah memberikan kita pemahaman. Ya, nanti kita akan bahas secara detailnya. Yang jelas tadi unsurnya untuk kalam ada, yaitu harus lafaz tersusun dari kata-kata atau dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian dia harus murakkab tersusun dari minimal dua kata. Kemudian dia harus mufid, dia harus memberikan faidah. Nah, dia harus memberikan pemahaman yang menjadikan mutakallim atau yang bicara, begitu juga yang mendengarkan, mereka itu diam dalam artian di sini sudah paham gitu. Meskipun tidak paham yang benar-benar ya, tapi minimal ya sudah mengerti lah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah bil wad'i, ya, bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan bil wad'i? Ya. Al wad'u huwa ja'lul lafzi dalilan 'alal ma'na. Ja'lul lafzi dalilan 'alal ma'na. Jadi menjadikan suatu lafaz sebagai
indikator daripada sebuah makna. Gitu. Jadi kalau dalam penjelasan yang lain mungkin bisa juga al-wad'u itu maksudnya adalah suatu kata yang memang dibentuk dengan sengaja. Nah, bukan yang dibentuk dengan ketidaksengajaan. Makanya nanti di sini akan mengecualikan beberapa hal. Ya. Contohnya di sini ya, yang benar-benar dibentuk sengaja ya, adalah contoh qalamun. Qalamun ini adalah apa coba qalamun? Kalau dikatakan qalamun, ma ma'na qalam? Pulpen. Lagi udah Ustaznya. Ustaz lagi ngomong sinyal kita. Ya. Kuwa ya anu lafzi apa sih tadi bahasa Arabnya? Nama lainnya lafaz yang menjadi kata cuma jadi kan suatu lafaz yang Ustaz Afwan diulang soalnya sinyalnya. Yo keluar. dadah. Masya Allah. Yani, afwan, asyabakah, yani, fi muskilah fi sabakah aduna. Jadi kayaknya memang tadi jaringannya yang bermasalah ya. Al-anna sawt wadih. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, nastamir. Al-qayyid al-akhir. Jadi tadi apa qayyid atau mungkin bisa kita katakan apa ya qayyid bahasa Indonesianya? Qayyid itu ikatan ya. Jadi maksudnya yang mengikat suatu lafaz atau bisa dikatakan unsur ya. Unsur yang terakhir untuk menjadi sebuah kalam adalah bil wad'i ya, bil wad'i. Artinya semua nih lafaz yang dia itu tersusun minimal 2 kalimat, 2 kata dan dia memberikan faidah itu memang sudah disusun atau sudah dibuat dengan sengaja. Itu dengan sengaja. Seperti contoh orang mengatakan qama Zaidun dalam keadaan sadar. Tuh. Maka ini sudah dikatakan kalam, ya, kalimat. Tapi kalau seandainya ada orang dia sedang tidur, kemudian dia mengigau, ya, mengigau. Maka meskipun dia mengatakan qama Zaidun, maka itu tidak dikatakan bil wad'i ya, atau belum dikatakan bil wad'i sehingga kata-kata orangnya nanti tidak dikatakan kalimat gitu, tidak dikatakan kalimat. Karena memang apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang di luar kehendaknya. Artinya dia tidak memiliki maksud dalam mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Nah, itu dalam bahasa Arab, Masya Allah ya. Jadi kita harus tahu kalam. Bahwasanya kalam ini harus ada bil wad'i katanya, harus diucapkan dengan adanya maksud atau tujuan. Gitu. Ada maksud lah minimal. Atau juga bil wad'i ini bisa dipahami dengan bahasa Arab. Ini sama seperti al-lafdu tadi. Gitu. Sehingga kalau perkataan orang non-Arab, seperti contoh orang Turki, gitu kan, mereka mengucapkan ya dengan bahasa mereka, maka itu tidak dikatakan kalam, itu tidak dikatakan kalam. Jadi memang yang dulu pernah Ustadz terima itu adalah yang pertama tadi, yang masuk bil wad'i itu adalah dengan tujuan, dengan maksud, ya. Karena kalau yang kedua tadi, makna yang kedua itu sudah dijelaskan oleh al-lafdu. Jadi kita ulangi lagi, yang kita ulangi al-kalam, ya. Atau bisa kita artikan dengan kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat itu adalah al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Taib,
naqulu jama'atan al-kalamu Al-kalamu huwal lafdhu huwal lafzu al-murakkabu al-murakkabu al-mufidu al-mufidu bil wad'i. bil wad'i. Nukarir maratan ukhra, al-kalamu huwa Al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi harus ada 4 unsur ya, bisa dikatakan al-kalam. Kelihatan ya 4, oh ya. Harus ada 4 unsur ya. Jadi dia harus al-lafdhu, berarti memang harus kata yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Gimana kalau A, B, C, D? Itu bukan kalam. Itu bukan kalam. Karena al-kalam ini khusus bahasa Arab berarti. Kemudian yang kedua al-murakkab. Berarti dia harus tersusun dari minimal 2 kata. Ya, minimal 2 kata. Baik, Allah. Ya, al-murakkabu itu minimal tersusun dari 2 kata. Kemudian al-mufidu. Al-mufidu itu artinya yang memberikan faidah. Faidah di sini maksudnya pemahaman yang menjadikan yang bicara ataupun yang mendengar diam, ya, karena paham gitu. Kemudian bil wad'i, maksud bil wad'i itu adalah memang dimaksudkan untuk demikian. Seperti contoh ya, contoh. Qalamun. Qalamun itu kan labdhu, ya. Labdun bukan kalau qalamun. Iya, Ustadz. Kenapa labdun? Ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Nah, karena qalamun itu tersusun dari huruf-huruf Hijaiyah. hijaiyah. Nah, labdun itu dia bil wad'i atau tidak? Atau gini, labdun qalamun maksudnya. Qalamun itu apa sih qalamun? Pulpen. Pulpen. Kata siapa itu pulpen? Kata doa. Kata benda. Kata Allah. Kata siapa qalamun itu artinya pulpen? Dari Kata orang sananya ini. Ustaz. Kata siapa? Orang Indonesia, Ustadz. Kata orang Indonesia. Iya. Dari mana orang Indonesia tahu kalau qalamun itu pulpen? Kata orang Arab. Iya, orang Arab ngomong kolamun. Jadi karena orang Arab ya, menjadikan dengan sengaja kalimat qalamun itu ya sebagai suatu alat yang digunakan untuk menulis. Dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan alat untuk menulis ya pulpen gitu. Itulah yang maksud dengan bil wad'i. Jadi memang qalamun orang Arab sudah sepakat semuanya bahwasanya qalamun itu adalah alat tulis. Begitu juga kursiun. Kursiun orang Arab juga mengatakan bahwasanya kursiun itu adalah ya kalimat yang tersusun dari kaf, ya, ro, sin, ya gitu ya. Artinya dia lafaz yang memang digunakan untuk sesuatu yang dipakai untuk duduk. Berarti kursi. Kan gitu ya. Nah, itu disebut dengan bil wad'i. Dan bil wad'i ini hanya menjadi prioritas ya orang Arab, menjadi wewenang orang Arab ya, mereka yang menjadikan demikian gitu. Karena nggak mungkin kita mengatakan qalamun kemudian kita artikan pulpen, kecuali ya memang orang Arab sudah menjadikannya itu arti pulpen gitu ya. Jadi bil wad'i. Seperti itu. Coba kalau sekarang Ustaz akan mengucapkan ya kalimat. Nanti teman-teman bisa menyebutkan apakah ini sudah masuk kalam atau tidak. Baik. Isma'na jayidan. As-salatu imaduddini. As-salatu imaduddini. Itu sudah termasuk kalam atau tidak? Sudah. 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 Sudah ya? Iya. Sudah. Kenapa sudah?
Karena lebih dari satu kalimat. Satu kalimat. Oke, unsurnya berarti unsur murakkab ya, lebih dari satu kata terpenuhi. Karena dia murakkab terus Al-mufid. mufidu, dia memberikan faidah ya. As-salatu imaduddin. Paham tidak? Paham. Paham ya? Artinya apa? Salat adalah tiang agama. Ya, salat adalah tiang agama. Berarti dia unsur mufidnya terpenuhi. Apalagi? Al-wadu. Ada sebuah makna dalam kalimat. Ya, betul, ada makna, betul. Al-mufid. Kemudian al-wad'unya bagaimana al-wad'unya? Al-wad'unya bagaimana? Ada maksud dan tujuan Ustaz kata Iza. Ada maksud dan tujuan. Ustaz sedang mengucapkan dan memang di sini ada maksud daripada ucapannya ya, tidak dalam keadaan ngantuk-ngantuk kemudian tidur kemudian as-salatu imaduddin, tidak demikian kan ya. Ustaz mengucapinnya tidak dalam keadaan mengigau tapi dalam keadaan sadar. Nah, apalagi tadi yang kurang sehingga dikatakan al-kalam? As-salatu itu hurufnya Huruf-huruf hijaiyah. nah, huruf-huruf hijaiyah. Jadi as-salatu imaduddin ini huruf-hurufnya hijaiyah sehingga dikatakan lafaz ya. Sehingga as-salatu imaduddin ini sudah bisa dikatakan kalam. Coba sekarang kalau Ustaz ngucapin satu lagi nih. Man shoma ramadhana. Man shoma ramadhana. Ini sudah jadi kalam atau belum? Belum. Kenapa? Karena maknanya Karena tidak menunjukkan nggak makna, jelas. Ustaz. Belum jelas Ustaz maknanya. Belum jelas ya. Jadi Tidak belum Ramadan. Nggak ada mufidnya. mufid ya. Iya. Man shoma ramadhana. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Barang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan. di bulan Ramadan Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. bisa bangun Ya kenapa kan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan siapa? Kenapa? Gitu kan ya. Karena man ini tentu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan harus ada kelanjutan. Maka ya kan gitu ya. Nah, karena ini belum memberikan makna atau pemahaman yang sempurna, jadi belum termasuk kalam. Coba kita yang lain ya. Kalau Ustadz mengucapkan laptop, kalam bukan? bukan Kenapa bukan? karena cuma lafaz Ustaz. Itu cuma lafaz aja Ustaz. Hanya ada huruf. Laptop masuk lapad, laptop. Laptop. Bukan. Enggak ada tidak memenuhi 4 unsur. Tidak, kata Iza tidak memenuhi 4 unsur Ustaz. Unsur yang mana yang tidak terpenuhi? Laptop. Laptop. Laptop doang. Murakabu. Itu cuma kata benda loh Ustaz. Nah, ya. Terus Tidak ada ini. Tidak murakab, tidak mufid, tidak wadai. Hanya kalam. dawat ini. Kalau lapad memenuhi lapad. Memenuhi. Memenuhi. Kalau lapad laptop memenuhi. Tidak memenuhi Ustaz. Bahasa apa ya? Laptop. Bahasa Indonesia. Nah, karena laptop itu bahasa Indonesia berarti dia bukan lapad. Karena laptop ya, bahasa Indonesia. Kecuali kalau kita menulisnya pakai bahasa Arab ya, kan ada laptop. Baru bisa dikatakan lapad, tapi itu juga sebenarnya itu orang Arab aja. Orang Arab yang sudah bergaul dengan orang Indonesia biasanya mengucapkan sesuatu agar terkesan Arabnya mereka menggunakan al. Ini satu trik nih, trik. Ya. Al laptop, mereka pakainya al laptop. Gitu. Bahkan yang lainnya pun kadang mereka gunakan juga. Contohnya al kecap, gitu. Kecap padahal bahasa Indonesia, tapi mereka pakai al. Itu biar terkesan Arab-Arab gitu. Tapi memang kalau kita merujuk kepada kaidah dasarnya,
maka dia tidak termasuk kalam, ya. Kalam ini sebenarnya sudah dibahas juga ya dulu di Nahul Wadih dengan judulnya bukan kalam. Tapi apa judulnya dulu itu? Nahu. Bukan. Jumlah mufidah. Al-jumlatu al-mufidah, ya. Jumlah mufidah kalau dalam bahasa Indonesia itu pembahasannya kalimat sempurna. Baik. Baik, insyaallah naktafi ila hadza awalan, ya, kita cukupkan satu dulu, ya. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabun mufidu bil wad'i. Kita cukupkan demikian. Teman-teman, dalam belajar nahwu terkadang mungkin ya ini Ustadz kurang tahu juga nih ya kalau menjelaskannya langsung sekarang atau nanti. Maksudnya kalau sekarang ini cocok atau tidak itu. Karena kalau di sekolah ya, di sekolah Ustadz mengajar itu selalu dipinta agar ketika mengajar itu bisa menjelaskan kepada siswa minimal satu aja, ya. Satu faidah yang sekiranya apa yang dipelajari sekarang itu bermanfaat gitu. Nah, al-kalam ini kalau dipikir-pikir apa sih manfaatnya, kita tahu, ya. Kita tahu dia ini kalam atau bukan. Dan itu salah satunya dia akan manfaat, ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah pertama, karena kita ini membahas bahasa Arab, maka al-kalam ini adalah sesuatu yang khusus dalam pembahasan bahasa Arab. Jadi inilah yang membedakan kalam dengan bahasa yang lainnya, bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Jadi kalau kita tahu ketika kita membahas al-kalam gitu ya, al-kalam atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu rujukannya harus bahasa Arab, berarti jangan bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Kemudian karena kita membahas bahasa Arab, maka al-kalam ini pada akhirnya nanti ya bahasan selanjutnya itu dia akan berpengaruh kepada biasanya itu pemahaman kita terhadap teks bahasa Arab juga itu. Ya, kayak contoh tadi ya, man soma. Nah, kalau kita mengatakan itu kalam, sudah berhenti di sana nantinya. Kita nggak mencari yang lain gitu kan. Nggak mencari lanjutannya. Tapi kalau ini belum, ya. Ini belum menjadi kalam. Sehingga bagaimana agar menjadi kalam? Cari lanjutannya. Man soma soha, contohnya. Siapa yang puasa, maka dia akan sehat. Nah, seperti itu. Jadi dengan mengetahui bahwasanya ini sudah masuk dalam unsur kalam, maka ini akan memudahkan kita ke depannya dalam memahami bahasa Arab. Jadi ketika kita baca, oh kayaknya ini belum sempurna ini. Harus cari sampai dia itu sempurna. Dan ketika kita sudah menemukan kata-kata sempurna, baru deh nanti selebihnya mungkin ada menyimpulkan hukum dan lain sebagainya itu bisa diambil gitu. Tapi kalau belum sempurna kan biasanya tidak. Karena memang ada beberapa orang yang sekarang ini mengambil suatu kesimpulan padahal dia bacanya belum sempurna. Dalam bahasa Arab pemahamannya belum sampai kalam, tapi dia sudah menyimpulkan ini ya. Kurang lebihnya lah nanti insya Allah kita akan jelaskan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah pengetahuan kita terhadap kalam ini adalah pengetahuan yang manfaat ya. Baik. Amin. Khalas ya, nakhtatim ila hada faqat atau nastamir. Insyaallah nata'allam qalilan faqalilan. Ya. Wa in kana qalil lakin insyaallah sanudawwim hada daras wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal adun hakada afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Jadi perbuatan yang paling utama itu adalah perbuatan yang dilakukan atau kebaikan ya yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit ya. Jadi kita belajarnya apa sedikit, insyaallah kita akan continue. Baik, idzan nakhtatim hada ad-dars bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah.
wa du'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Baik, amin amin wa iyyakunna. Lakunna al-mathal wa aktsar. Baik, idan astadinul khuruj. Nama Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.